Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kami sebagai tuan rumah di sini dan mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadzuna Abu Hudzaifah Said Al-Bandungi. Beliau salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat yang bernama Ma'ad Al-Imam Muqbil Bilwadi rahimahullah ta'ala, salah satu guru beliau atau salah seorang ulama Ahlus-Sunnah yang ada di Yaman, yang beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Tentunya semangatnya beliau berkunjung dan mengunjungi kita ini salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari nasihat Syekh Muqbil rahimahullah taala agar Ahlus-Sunnah, kata beliau rahimahullah taala, Ahlus-Sunnah yahtajuna ala ta'awuni bainahum wa tasawiri bainahum. Maka Ahlus-Sunnah, kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka butuh untuk senantiasa saling bekerja sama. Mereka butuh senantiasa untuk saling mengunjungi. Kalau tidak seperti itu, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka musuh-musuh Islam akan menguasai kita. Sehingga dengan adanya seperti ini, maka kita akan semakin kuat dakwah kita, semakin nampak persatuan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, karena adanya dari kalangan asatidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang datang jauh dan penuh semangat untuk mengunjungi dan berziarah ke tempat kita, terutama di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Mereka mengunjungi ma'had Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Dan tentunya kita mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kesungguhan dan semangat beliau. Dan alhamdulillah para hadirin juga mereka juga nampak lebih semangat dari berbagai kabupaten, dari Parepare, dari Nreka, dan juga kami ucapkan para santri dari Ma'had Ma'had apa Ustaz? Sidrap, dari Ma'had Sadul Ma'had, dari Ma'had Sadul Ma'had. Dan tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Jundi dan para pengajar yang lainnya yang ada di Ma'had tersebut, dan para santri dan juga para ikhwan dan ummahat atas kehadirannya, dan juga ikhwan yang ada di Supa dan sekitarnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Jazakumullah khairan. Fadhil. Chestnya nggak dibawa, ada yang punya chest? Chestnya nggak dibawa, lupa. Chest HP. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 24 Maret 2020 bertepatan dengan 22 Sya'ban 1443 Hijriah, di mana kita dipertemukan oleh Allah di Ma'had Al-Um di Pinrang, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan. Maka pada kesempatan perdana ini di Pinrang kita memberikan kajian sesuai tema yang tertulis di pamflet sifat sahur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa kalimat sahur diambil dari akhirul lail kubail fajr, waktu akhir dari malam sebelum masuk kepada sholat fajr atau adzan yang kedua. Maka ini yang dinamakan dengan istilah sahur. Dan sahur adalah rangkaian ibadah dari ibadah siam, yang mana ibadah siam Ramadan hukumnya wajib seperti Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau begitu sahur adalah bagian dari ibadah, karena dia adalah pelengkap dari ibadah puasa. Maka karena sahur dia itu adalah dari ibadah, maka the rules, undang-undangnya, komitmennya harus datang dari Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu kita masuk kepada permasalahan sahur. Yang pertama, pembahasan tentang hukumnya. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sahur itu hukumnya adalah mustahab ataupun mandub ataupun sunnah, yang mana dia itu disyariatkan oleh syariat kita, namun tidak diwajibkan. Jika meninggalkannya tidak ada iqab ataupun uqubah al-ajilah di dunia ini sebelum di hari akhirat. Itu yang dinamakan dengan mustahab atau mandub atau nafilah, yang mana pendalilan dari sahur itu adalah sunnah, datang dari Al-Quran dan datang dari as-sunnah, dari ahadits as-sahihah, dan datang dari ijma'. Adapun pendalilan dari Al-Quran, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimus siyama ilal lail. Yang maknanya, maka makanlah dan minumlah sampai jelas kepada kalian garis putih di ufuk timur dari kegelapan hitam, benang putih dari benang hitam. Ditafsirkan adalah di ufuk timur itu mentari mulai terbit, maka cahaya putih yang horizontal di kegelapan malam bagaikan benang putih di atas benang hitam. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan melaksanakan puasa sampai kepada awal malam. Syahidnya wakulu washrabu. Maka poin pendalilan dari ayat wakulu washrabu ini syahidnya, maknanya makanlah sahur dan minumlah sahur. Sampai kapan? Sampai naik kepada fajar yang kedua. Ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari sunnah, maka telah datang hadis-hadis yang sahihah. Yang paling kuat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari wa Muslim dari Anas ibn Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka lafaz tasahharu di sini fi'lun amr. Tasahharu, sahurlah, karena pada makan sahur itu barakah.
Maka hadis ini datang dari Anas muttafaqun alaih dan datang dari berbagai sahabat. Telah datang dari sahabat yang lain seperti datang dari Abi Hurairah dan juga datang dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan datang dari Qurrah ibnu Iyas dan datang dari rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan datang dari Abdullah bin Amr ibn al-As dari 4 sahabat selain Anas. Maka kami kesampingkan 4 sahabat dari Anas ini karena lafadznya sama, namun tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahkan bukan dari Al-Bukhari dan bukan dari Muslim. Maka hadis-hadis ini yang kami sebutkan datang dari berbagai sahabat yang lain, dari Abi Hurairah dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Qurrah ibnu Iyas, dari rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lafadznya sama, hampir mendekati hadis dari Anas ibn Malik yang maknanya tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka makan sahurlah, karena dengan makan sahur itu ada padanya barakah. Ini pendalilan di dalam as-sunnah. Adapun pendalilan di dalam al-ijma', apa itu al-ijma'? Dan mana dalil bahwa ijma' itu menjadi dalil? Ijma' maknanya kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam penetapan sesuatu. Seperti contohnya wajibnya puasa Ramadan, ijma'. Selain dari dalil Al-Quran dan Sunnah juga ijma'. Kaum muslimin sepakat, ulamanya mengatakan puasa Ramadan wajib. Contoh al-ijma' dari segi larangan, sepakat dari ulama ahlu sunnah dinamakan ijma' bahwa hukum riba, memakan riba adalah haram dan berzina adalah haram. Dan ini ma'ruf di dalam Al-Quran pendalilannya dan sunnah dan juga ijma'. Maka pendalilan ijma' menjadi dalil karena sepakat kaum muslimin bahwa memakan riba haram. Adapun pendalilan riba haram di Al-Quran dan sunnah banyak. Ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Nabi melaknat orang yang memakan riba dan yang dimakani riba. Dia yang meminjam ke bank untuk dimakani riba. Tidak ada air. Dan begitupun 2 orang saksi dan 2 orang yang melaksanakan transaksi seperti teller di bank. Maka ini semuanya haram dan ijma' riba itu hukumnya haram. Dan begitupun zina. Allah berfirman, "Fala taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati perzinaan. Dan ijma' kaum muslimin mulai dari para sahabat sampai kepada ulama this time tidak ada yang mengatakan zina itu halal kecuali siapa? Kelompok Ar-Rafidhah yang mengatakan zina mut'ah boleh. Itu kita katakan keluar dari ahli sunnah. Maka ini makna dari al-ijma'. Lalu baqiya soal, langsung diminum. Adapun pendalilan ijma' dia adalah dalil, berdalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah. Di mana dia dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang maknanya barang siapa yang menyelisihi Nabi setelah datang jelas kepadanya hujjah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang disepakati kaum muslimin. Ini dia poin pendalilannya. Menyelisihi jalan yang telah disepakati oleh kaum muslimin berarti mengikuti selain dari ijma' kaum muslimin. Bagaimana balasannya dari Allah? Tidak mengikuti petunjuk Nabi dan tidak mengikuti jalan yang disepakati ijma' kaum muslimin, diiqab dengan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka kami biarkan mereka sesat
dan kelak di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Dari ayat ini jelas, tidak mengikuti Nabi dan tidak mengikuti kesepakatan ijma kaum muslimin, kami biarkan mereka sesat, menjadi poin pendalilan jelas bahwa ijma adalah dalil. Adapun pendalilan di dalam hadis, maka telah datang dari hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan tentang pendalilan ijma. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidaklah umatku itu jika bersepakat telah ijma, maka mereka dalam kesesatan, never ever. Tidak akan pernah terjadi. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa ijma kalau begitu adalah dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka begitupun sahur. Telah dinukilkan ijma oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi di kitabnya Syarah Muslim, dan juga oleh Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa, dan juga Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid, dan juga Ibnul Mundir di kitabnya Al-Ijma'. Maka mereka menukilkan telah sepakat ijma bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Sahur itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Maka ini permasalahan yang pertama tentang permasalahan sahur, bahwa dia itu sunnah. Tinggal masalah di sini. The big question here, pertanyaan yang besar di sini. Silakan dijawab. Kalau tadi disebutkan bahwa di Al-Quran dan Sunnah dan ijma bahwa nggak ada yang langsung minum, permasalahan sahur itu adalah sunnah, maka bagaimana di sini sahur dikatakan sunnah dan pendalilan-pendalilannya kebanyakan wujub? Mana pendalilan wujubnya? Di Al-Quran, wakulu wasrobu dengan fi'lun amr, wakulu fi'lun amr, wasrobu fi'lun amr, dan fi'lun amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka makanlah wajib dan minumlah wajib. Tapi kok dikatakan sahur itu sunnah? Yang kedua, di dalam hadis Anas yang kita jadikan pendalilan tadi, tasahharu, maka kalimat tasahharu adalah fi'lun amr juga. Di ilmu usul memberikan makna wajib. Tasahharu, wajiblah sahur, itu asalnya. Lalu kenapa hukumnya menjadi sunnah dan bahkan ijma sunnah? Bismillah. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya di sini barakallahu fikum. Di sana ada kaidah bahwa jika datang perintah seperti wakulu wasrobu, namun sebelum datang dari perintah itu ada larangan, maka perintah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tidak bermakna wajib. Saya ulangi lagi. Jika datang di dalam Al-Quran ataupun Sunnah perintah, kemudian dia itu datang setelah pengharaman, maka maknanya bukan wajib, tetapi bisa jadi kepada sunnah atau kepada mubah. Contohnya tentang permasalahan berbuka, contohnya tentang permasalahan sahur ini. Maka bagaimana di dalam ayat Al-Quran dan hadis disebutkan dengan perintah wakulu wasrobu, maka makanlah dan minumlah. Kemudian kalian mengatakan hukumnya sunnah, padahal fi'lul amr yufidul wujub. Dan di hadis tasahharu fi'lun amr yufidul wujub, kalian mengatakan sunnah. Jawabnya pertama, karena telah datang pengharaman dari memakan